Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, sumur Zam-Zam sudah ada, namun tak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Dan berkat Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam kembali terkuak keberadaannya. Selain itu, ada beberapa orang yang pernah menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, dan yang mereka temukan sungguh luar biasa. Abdul Muthalib dikutip dari buku sejarah Ka'bah karya Ali Husni Al-Harbuqli. Sejumlah sejarawan berbeda pendapat mengenai hilangnya sumur Zam-Zam. Sebagian dari mereka menganggap bahwa hilangnya sumur Zam-Zam disebabkan karena faktor geografis, yakni adanya banjir bandang yang melanda kota Mekah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagian besar sejarawan justru meyakini bahwa hilangnya sumur Zam-Zam terjadi karena faktor kesengajaan. Ini didasarkan pada bukti adanya kisah pemimpin Mekah yang hidup jauh sebelum masa Abdul Muthalib, yaitu Madad bin Amru al-Jurhumi. Karena itu dia terlibat peperangan dengan musuhnya dan kalah. Karena kekalahan itu, dia menyadari akan diusir dari kota Mekah. Dan untuk mengantisipasi hal itu, maka Madad memutuskan untuk menutup sumur Zam-Zam. Dan mulai pada saat itu juga, penduduk Mekah selalu menggali sumur karena persediaan air yang ada sangatlah sedikit. Pencarian sumur Zam-Zam ini berlangsung selama berabad-abad. Abdul Muthalib mempunyai tanggung jawab besar setelah pamannya dalam urusan Ka'bah seperti Siqayah dan Rifadah, yaitu memberi minum para jamaah haji yang diambil dari sumur-sumur di luar Mekah. Pada suatu hari, Mekah dilanda kekeringan yang mengharuskannya untuk mencari solusi dari kekeringan tersebut sebelum para jamaah haji datang untuk melaksanakan haji. Suatu hari Abdul Muthalib tidur di Hakim Ka'bah atau Hijr Ismail. Dalam mimpinya seorang menyuruhnya untuk menggali. Galilah Thayyibah. Abdul Muthalib pun bertanya dalam mimpinya, apa Thayyibah itu? Namun mimpinya pun berlalu tanpa adanya jawaban. Keesokan harinya ketika Abdul Muthalib sedang tidur, orang tersebut datang kembali untuk kedua kalinya seraya berkata, galilah Biroh. Abdul Muthalib masih tidak paham. Ia bertanya, apa itu Biroh? Namun bukannya menjawab, orang itu malah pergi begitu saja. Lalu keesokan harinya, orang tersebut datang untuk ketiga kali dalam mimpinya dengan berkata, galilah Ma'nunah. Abdul Muthalib kembali bertanya, apa itu Ma'nunah? Orang itu pergi lagi tanpa memberi jawaban apapun. Barulah hari keempat, orang misterius tersebut kembali datang di mimpinya dengan perintah yang jelas. Galilah Zam-Zam. Namun demikian, kakek Rasul ini masih belum paham. Ia pun bertanya kembali, apa itu Zam-Zam? Air yang tidak kering dan tidak meluap. Engkau dapat memberi minum para jamaah haji dengannya. Letaknya di antara kotoran dan darah, di paruh gagak yang tuli dan di sarang semut. Jawab si misterius itu. Setelah mendapat tanda-tandanya, akhirnya dia bersama putra sulungnya yang juga satu-satunya putra pada saat itu melakukan penggalian di lokasi Zam-Zam sekarang ini. Singkatnya, penggalian pada hari keempat, dinding sumur mulai nampak. Setelah beberapa kali penggalian, tingkat airnya dapat dicapai. Abdul Muthalib pun masuk dan menemukan bahwa di dalam sumur Zam-Zam itu ada dua patung rusa emas, pedang, dan perisai. Atas keberhasilan ini, Abdul Muthalib pun berseru, Allahu Akbar, dan berkata, inilah sumur Ismail. Orang-orang Quraisy pun mengerumuni Abdul Muthalib dan mengatakan, karena sumur itu semula milik Ismail, maka ketika ditemukan kembali, sumur itu pun jadi milik seluruh suku. Abdul Muthalib menolak pendapat mereka dengan mengatakan bahwa sumur itu merupakan karunia khusus dari Allah yang dianugerahkan kepada dirinya. Pada akhirnya orang-orang Quraisy sepakat menyerahkan persoalan mereka kepada wanita arif dari suku Sa'ad di Syria. Setiap marga mengutus satu orang untuk mewakili marga yang bersangkutan. Abdul Muthalib bersama putranya dan beberapa sahabat berada dalam kafilah yang sama. Namun Abdul Muthalib memiliki pemahaman dan persiapan tersendiri. Ketika perjalanan di tengah gurun, air yang dibawa Abdul Muthalib habis. Seluruh anggota kelompok lain tak mau berbagi air. Mereka nyaris mati. Abdul Muthalib menyarankan kelompoknya untuk menggali beberapa kuburan agar kalau ada yang mati, maka tinggal menguburkannya saja.
Dengan demikian, hanya ada satu orang saja yang matinya terakhir dan yang tidak akan terkubur. Mereka pun menggali kuburan mereka sendiri, dan kelompok lain hanya menonton saja. Pada hari kedua, Abdul Muthalib menasehati sahabat-sahabatnya bahwa menyerah kepada kematian tanpa melakukan upaya habis-habisan merupakan sikap pengecut. Kemudian Abdul Muthalib menaiki untanya dan untanya pun bangkit. Pada saat itulah kaki unta menjejak-jejak bumi dan tiba-tiba keluarlah air yang sejuk lagi sedap rasanya. Abdul Muthalib mengucapkan Allahu Akbar. Para sahabatnya juga ikut mengucapkan Allahu Akbar. Mereka pun lalu meneguknya untuk menghilangkan dahaga, lalu mengisi penuh wadah-wadah air mereka yang terbuat dari kulit. Abdul Muthalib kemudian mengundang kelompok lawan untuk ikut mengisi wadah-wadah air mereka yang juga terbuat dari kulit. Sahabat-sahabat Abdul Muthalib merasa keberatan. Namun Abdul Muthalib mengatakan, kalau kita berbuat seperti mereka, maka tak ada bedanya antara kita dan mereka. Seluruh kafilah pun mengerumuni sumber air itu. Mereka minum dan mengisi penuh wadah-wadah air mereka. Kemudian mereka berkata, "Wahai Abdul Muthalib, demi Allah, Allah telah menentukan antara kamu dan kami. Dia telah menganugerahkan kemenangan kepadamu. Demi Allah, kami tak akan pernah berselisih denganmu tentang air Zam-Zam. Tuhan yang telah menciptakan sumber air ini di sini, di gurun ini untukmu, dan telah menganugerahkan Zam-Zam kepadamu." Maka sejak saat itu, Zam-Zam pun menjadi milik pribadi Abdul Muthalib. Tariq Hussein. Tariq Hussein merupakan seorang insinyur desalting atau insinyur kimia yang memproduksi air minum dari air laut di Riyadh dan sempat meneliti air Zam-Zam. Dalam laporan penelitian kualitas air Zam-Zam, ia mengisahkan pernah melakukan penelitian pada tahun 1971. Ini bermula ketika setelah seorang dokter menulis kepada European Press sebuah surat yang mengatakan bahwa air Zam-Zam tidak layak untuk diminum. Dia langsung berpikir bahwa ini hanyalah bentuk prasangka buruk terhadap umat Islam. Dan karena pernyataannya didasarkan pada asumsi bahwa karena Ka'bah adalah tempat yang dangkal di bawah permukaan laut, serta terletak di pusat kota Mekah, air limbah kota yang terkumpul melalui saluran air jatuh ke dalam sumur yang menahan air. Berita itu sampai ke telinga Raja Faisal yang menjadi sangat marah dan memutuskan untuk membantah pernyataan provokatif dokter tersebut. Dia segera memerintahkan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air untuk menyelidiki dan mengirim sampel air Zam-Zam ke laboratorium Eropa untuk diuji airnya. Dan seorang yang bernama Tariq pun terpilih untuk melaksanakan tugas ini. Pada tahap ini, Tariq tidak tahu seperti apa sumur yang menampung air itu. Dia lalu pergi ke Mekah dan menghadap ke pihak berwenang di Ka'bah. Ketika tim mereka sampai di sumur, sulit bagi Tariq untuk percaya bahwa genangan air lebih mirip kolam kecil sekitar 6 kali 4,5 meter. Ia kaget karena sumur inilah yang menyuplai jutaan galon air setiap tahun untuk jamaah haji dan jutaan galon untuk pengunjung sejak muncul pada masa Nabi Ibrahim berabad-abad yang lalu hingga saat ini. Pimpinan Tariq memberikan komentar yang sangat tidak rasional bahwa sumur Zam-Zam itu berhubungan secara internal ke Laut Merah. Padahal Makkah berjarak sekitar 75 km dari Laut Merah. Namun hasil sampel air yang diuji oleh laboratorium Eropa dan yang dianalisis di laboratorium ternyata hampir identik. Perbedaan antara air Zam-Zam dengan air dalam kota lainnya terletak pada jumlah garam kalsium dan magnesium. Kandungan sedikit lebih tinggi pada air Zam-Zam. Ini mungkin alasan mengapa air ini menyegarkan para jamaah haji yang lelah. Tetapi yang lebih penting, air ini mengandung fluorida yang memiliki aksi pembasmi kuman yang efektif. Apalagi pernyataan dari laboratorium Eropa menunjukkan bahwa air itu layak untuk diminum. Oleh karena itu, pernyataan dokter tersebut terbukti tidak benar. Ketika hal ini dilaporkan kepada Raja Faisal, dia sangat senang dan memerintahkan kontradiksi laporan tersebut di European Press. Hikmahnya, semakin banyak Anda menjelajah, semakin banyak keajaiban yang muncul. Dan Anda menemukan diri Anda secara implisit percaya pada keajaiban air yang Tuhan berikan sebagai hadiah bagi umat beriman yang datang dari jauh dan luas ke tanah gurun untuk berziarah. Inilah hasil penelitian Tariq yang merangkum beberapa fitur air Zam-Zam. Pertama, sumur ini tidak pernah mengering, walaupun kebutuhan air selalu terpenuhi. Kedua, selalu mempertahankan komposisi garam dan rasa yang sama sejak pertama kali ada. Ketiga,
air terasa berbeda di tempat yang berbeda karena daya tarik air Zam-Zam selalu universal. Keempat, air ini tidak pernah diolah secara kimiawi atau diklorinasi seperti halnya dengan air yang dipompa ke kota-kota. Pertumbuhan biologis dan vegetasi biasanya terjadi di sebagian besar sumur. Hal ini membuat air menjadi tidak enak karena pertumbuhan alga yang menyebabkan masalah rasa dan bau. Tetapi dalam kasus sumur air Zam-Zam tidak ada tanda-tanda pertumbuhan biologis. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.